Saya nggak tahu apakah pertanggungjawabannya jelas atau enggak itu. Semuanya sama dengan Yusuf Mansur. Pokoknya sedekah, sedekah, sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal, ya, di channel Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas. Ya, di kesempatan kali ini kita ingin memberitahukan bahwa Bang Udin akhirnya muncul kembali, ya. Jadi Bang Udin setelah 2 hari menghilang, akhirnya muncul kembali. Ya, dia live, ya. Ini dia barusan live di jam 5, ya. Kalau di waktu di Amerika itu masih jam 5 subuh, ya. Bahkan sebelum jam 5 tadi dia sudah mulai live sampai jam 5 subuh. Saya nggak tahu kenapa dia pagi-pagi sekali bangun, apa karena dia sholat subuh juga di Amerika, atau dia nggak bisa tidur. Karena kalau kita lihat dari raut mukanya, nampak sekali kusam, ya, susah tidur, dan memang kadang-kadang orang kalau udah punya usia, ya, secara usia itu udah lumayan tua, mereka tuh tidur nggak lama. Ya, beda sama yang masih muda, yang tidurnya bisa sampai 7 jam, 6 jam gitu, ya. Sedangkan Bang Udin ini selain sudah tua, banyak pikiran. Ya, kita bisa lihat dari raut wajahnya, ekspresinya, emosinya gitu kan. Benar-benar sedang tersiksa batin ini. Dan seperti yang saya katakan, saya malah lebih senang Bang Udin ini jangan cepat ditangkap. Ya, kalau dia ditangkap, udah selesai gitu. Sedangkan kalau dia hidup dalam pelarian, loncat sana loncat sini seperti kodok, nah ini kan lebih lucu, ya. Maka dia hidup tidak akan tenang. Selain tidak tenang dengan kehidupan dia sendiri, dia tidak tenang dengan kehidupan anak-anaknya yang dia tinggalkan di Indonesia. Apalagi anak-anaknya masih sangat kecil, ya, masih umur setahun, ya, 2,5 tahun, satu lagi 5 tahun gitu kan, pasti sangat galau gitu memikirkan anak-anaknya yang ketinggalan di Indonesia. Jadi biarkanlah dia menikmati pelariannya, biarkanlah dia lompat sana lompat sini, paling kita kejutkan saja dia, ya. Kita kejutkan Bang Udin, Bang Udin, lokasi kamu sudah ketahuan, kamu tinggal di sini 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 kan. Nah, nanti kan dia terkejut, yuh, kok tahu gitu kan. Nah, terpaksa dia suruh istrinya, ya, Sarah, cepat 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 gitu kan, langsung kopornya diisi, langsung cabut gitu kan, ya, langsung packing, langsung berkemas untuk segera melarikan diri lagi. Jadi bagus dia hidup seperti itu. Jadi hidupnya pindah sana sini nggak tenang, ya. Jadi ini Bang Udin sudah muncul kembali setelah 2 hari menghilang, dan kali ini dia live, ya, dengan, ya, wajah stres, dan yang pembahasannya juga seperti biasa, pembahasan orang stres, ya, pembahasan orang stres. Dia menuduh Ustadz Adi Hidayat, ya, mungkin dia lihat di iklan YouTube, ya, salah satu iklan YouTube itu ada Ustadz Adi Hidayat yang menghimbau kepada teman-teman, ya, kepada saudara semua yang ingin berinfak, ya, atau bersedekah, itu sedekahkan kepada penghafal Quran yang ada di daerah. Mereka ada kayak gerakan, ya, ada gerakan infak itu, di mana kalau sedekah kita digunakan untuk penghafal Quran, untuk mereka membeli Quran, ya, perlengkapan, itu amal kita tidak akan putus-putus, akan menjadi amal jariah kita, ya, akan menjadi amal jariah kita. Dan di sini si Saipudin komplain, ya, dia bilang, wah, itu nggak jelas, nggak ada pertanggungjawabannya nanti itu, ya, itu gimana pertanggungjawabannya, jelas nggak gitu kan, seakan-akan hal tersebut, ya, tidak jelas gitu, seakan-akan infak tersebut atau sedekah tersebut itu penanganannya nggak jelas seperti yang dia buat. Jadi dia menyamakan semua orang dengan dirinya, dia kira semua orang sama kayak dia gitu kan, buat donasi tapi nggak ada kejelasan, uangnya kemana, uangnya berapa, uangnya untuk siapa, ya, ngomongnya untuk KC, tapi ternyata dipakai untuk dia melarikan diri ke Amerika, dipakai untuk jalan-jalan, dipakai untuk berjudi, nggak ada kejelasan. Kecuali yang seperti sekarang, dia tulis donasi untuk dirinya sendiri, ya, donasi untuk Saipudin bisa tinggal dengan layak di Amerika. Kalau orang donasi kepada dia, terus uangnya dia pakai untuk judi, dia pakai untuk makan-makan di Amerika, ya udah gitu. Oten-oten yang donasi pun udah siap gitu, udah tahu kalau uang itu memang akan dipakai sama Mbah Udin, ya. Sedangkan yang untuk KC itu kan namanya KC, tapi kok uangnya bukan untuk KC, uangnya malah untuk Anda. Jadi ini dia menuduh umat muslim padahal yang melakukan itu dirinya sendiri.
Inilah kebiasaan Oten gitu ya. Apa namanya? Menepu air terpecik muka sendiri. Selalu seperti itu ya. Jadi inilah kebiasaan para Oten-Oten Paukers. Dan bagaimana pernyataan si Saifuddin Ibrahim ini, kita saksikan dulu video berikut ini ya, biar teman-teman tahu. Adi Hidayat, ada Ustadz Adi Hidayat. Wow, kalau kita mau investasi masa depan, kirimkan uang 50.000 untuk infak Al-Quran di pedalaman sana. Maka kalau kita menginfakkan kita hanya uang 50.000 rupiah untuk para penghafal Al-Quran di pedalaman-pedalaman sana, Kalimantan, Papua, maka itu pahalanya adalah terus bertambah, terus bertambah. Karena mereka menghafal firman Allah. Kata Adi Hidayat, kampanye. Saya nggak tahu apakah pertanggungjawabannya jelas atau enggak, itu semuanya sama dengan Yusuf Mansur. Pokoknya sedekah, sedekah, sedekah. Hanya untuk kepentingan ustadz. Saya baru donasi MKC saja. Orang Kristen suka sekali memfitnah-fitnah gua. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nama saya silakan difitnah, silakan diejek. Oh, itu komen-komen. Bang Mamat turunannya itu bilang, oh gila lo, 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 gitu. Menghina adanya, diejek Saifuddin Ibrahim, tidak apa. Yang penting saya mengomongkan yang kebenaran. Saya juga tidak peduli dengan orang Kristen yang nyinyir terhadap pembicaraan saya. Bapak jangan ngomong nyinggung agama lain. Karena berakibat kepada kami di Indonesia. Dengar baik-baik. Sebelum saya masuk Kristen, itu gereja sudah dihabisin dari dulu. Sebelum saya masuk Kristen loh. Jangan mengintimidasi saya dengan kata-kata macam itu. Beda panggilan saya. Tuhan memanggil saya untuk membongkar kebodohan, kejahatan itu karena katanya saya sudah dapat malam Lailatul Qadar. Malam Kodos. Malam kudus, sunyi senyap. Ya, teman-teman sudah saksikan ya bagaimana Mbak Udin ya melakukan framing dan fitnahan lah, seakan-akan umat muslim itu seperti dirinya. Dia kira semua orang kayak dia gitu. Yang suka melakukan penipuan, ya, mengkorup uang donasi itu Oten. Paul Jang, Saifuddin Ibrahim, Ucup Mabuk Mulu gitu. Nah, itu kalian gitu. Jangan samakan umat muslim dengan kalian. Beda bagai langit dan bumi ya. Kalau kalian memang seperti itu. Tapi kalau umat muslim, alhamdulillah sampai sekarang masih amanah. Ya, masih amanah dengan apa yang dibuat. Ya, dia menggalang dana untuk siapa? Ya untuk siapa? Kalau Oten kan enggak. Untuk siapa, judulnya siapa, tapi peruntungannya nanti aneh-aneh. Terus dia juga ngamuk ya, karena banyak Oten-Oten juga nggak setuju dengan dirinya, dengan mengatakan, Bapak jangan sembarangan ngomong. Bapak membuat perpecahan di Indonesia. Kami orang Kristen yang di Indonesia yang susah. Ya, Udin pun ngamuk sama mereka ya. Dia bilang, ya kau siapa gitu kan, jangan komplain-komplain. Saya ini berjuang gitu. Seakan-akan dia ini perwakilan Kristen yang resmi. Seakan-akan dia ini memang dipilih Yesus khusus untuk membela kekristenan.
Sedangkan oten-oten yang lain itu tidak mewakili kekristenan. Kalau yang mewakili ya resmi dia gitu kan, ada surat kuasanya lah, ada pengangkatannya, SK pengangkatan dari Yesus kepada Mbah Udin ini untuk menjadi duta atau cover perwakilan kekristenan ya, juru bicara Yesus. Jadi oten-oten yang di Indonesia, kalian nggak ada hak mengkomplain apa yang dilakukan Saipudin di luar negeri. Dia sedang berjuang demi kalian, menurut dia ya. Menurut dia, dia berjuang demi kalian, sehingga oten-oten, ya jangan komplain. Jangan komplain. Kalau yang komplain itu bukan Kristen sejati. Jadi yang komplain Saipudin itu sama sekali nggak ngerti ajaran Kristen. Nggak ngerti ajaran yang ada di Alkitab. Saipudin yang paling ngerti. Bahkan dia lebih mulia daripada Yesus sekalipun gitu. Kalian oten-oten, pendeta-pendeta yang ada di Indonesia, jangan kalian komplain Saipudin. Saipudin sedang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus dalam hidup dia. Tapi sebenarnya itu setan yang lagi menyamar menjadi Yesus ya. Karena dia nggak pernah ketemu Yesus yang asli, ya dia ketipu. Ini ceritanya mirip sama Paulus gitu kan. Ketemu Yesus. Padahal Yesus yang asli nggak pernah ketemu. Tiba-tiba saya dijumpai oleh Kubelaikan. Ya, saya bilang, wah saya ketemu Kubelaikan. Padahal bukan Kubelaikan. Karena zaman Kubelaikan belum ada fotonya. Saya nggak tahu mukanya gimana. Yang saya lihat sekarang kan itu cuma lukisan gitu. Dia mengatakan bahwa kamu akan menjadi Raja Mongol berikutnya. Saya angkat kamu menjadi Raja Mongolia dan membawa kembali ya kemegahan dan kemasyuran dari Mongol Empire gitu kan. Ya itu kan ngarang-ngarang. Kamu sudah pernah ketemu Yesus nggak, Mbah Udin? Jangan tiba-tiba kamu mengklaim diri kamu sebagai duta besar atau perwakilan Yesus. Nggak bisa gitu. Kamu selalu merasa diri kamu lebih pantas membela kekristenan, lebih pantas mewakili kekristenan dibandingkan pendeta-pendeta yang lebih senior, pendeta-pendeta yang sudah setengah mampus gitu ya, setengah mampus dalam seumur hidupnya mempelajari Alkitab, mempelajari teks-teks ya, mempelajari adat-adat dan catatan-catatan bapak-bapak gereja dulu. Tiba-tiba Anda muncul entah dari mana, dari negara anta beranta, ya, mengklaim diri Anda lebih mengerti kekristenan daripada mereka semua. Dan Anda menyuruh mereka diam. Ini kan kacau. Orang Katolik disuruh diam ya. Romo Beni dibilang kadrun, cari aman gitu. Jadi Anda lebih ngerti kekristenan menurut Anda. Sedangkan yang Anda lakukan aja sebelum Anda meninggalkan Indonesia, tindakan terakhir Anda saja sudah nggak benar. Mengkorup uang KC, menjanjikan harapan palsu kepada pendukung KC, mengatakan bahwa kalau Anda yang menangani kasus KC, 4 tahun akan bisa dibuat jadi 2 tahun. Kenyataannya 4 tahun jadi 10 tahun. Ya, kenyataannya seperti itu, faktanya seperti itu. Anda katakan kalau Anda yang urus donasi KC akan lebih bagus daripada Yusuf Mamubulu. Akan jauh lebih bagus daripada Yusuf yang menanganinya. Kenyataannya, ya, kita tahu sendiri, pas-pasan. Bahkan Watma nangis-nangis, ya, nangis-nangis menjumpai Risuli Lubis, meminta tolong kepada Risuli Lubis. Bahkan menjumpai dan menelepon Joshua Teu juga minta uang yang diambil oleh anaknya 200 juta itu dikembalikan. Karena mereka sudah nggak punya uang sama sekali. Ya, udah nggak punya uang. Dan sekarang nih kasihan nih, Watma nih nggak ada kabar lagi. Karena Watma nggak punya channel YouTube, dia nggak bisa akses channel YouTube-nya Mbah suaminya ya. Si Kosman punya YouTube, dia nggak bisa pakai juga. Ya, dia cuma bisa melalui Risuli Lubis. Kalau Risuli Lubis nggak mau ngomong, nggak mau ceritakan kalau Watma ada keluh kesah, ya nggak ada yang tahu. Jadi Watma ini sekarang lagi ngapain, lagi ada masalah apa, nggak ada yang tahu. Semua nggak ada yang tahu. Ya, sekarang KC pun udah jadi korban lah. Dilupakan begitu saja oleh para oten-oten ini seperti biasa ya. Memang begitulah oten. Habis manis, sepah dibuang. Ya, udah nggak berguna, ya dibuang lah. Kalau masih berguna, ya dipakai. Inilah yang selalu terjadi pada oten-oten. Dan bagi teman-teman yang ada kepikiran untuk menjadi oten, tolong kalian belajar dari pengalaman oten-oten sebelumnya. Dan kita juga bisa lihat pengalaman jadi oten penghujat dari si KC ya. Kalau ada yang janjikan Anda, murtad, nanti Anda kesaksian.
Ya, nanti kalian serang Islam, bisa dapat duit. Kalian lihat apa yang terjadi sama KC. Apa yang dapat dia? Jadi bangke. Ya, cuma dapat bangke. Saipudin sekarang juga nggak mau tahu KC itu gimana, udah makan apa belum di penjara, ya apakah dipukulin atau tidak, mana peduli. Sekarang dia aja urusin kehidupannya sendiri udah babak belur. Hanya bisa berharap dari para donatur yang tergerak ya. Oten-oten saya yakin sih banyak yang dukung ya. Masa Paul Jang sebulan bisa dapat 400 sampai 500 juta, Saipudin masa nggak nyampe setengah, kan malu kita. Ya, Saipudin harusnya minimal setengah lah. Walaupun dia lebih dikit pendukungnya sekarang. Kalau si Paul Jong karena lebih ekstrim hujatannya, pemerintah pun semua dia maki, Jokowi dia maki, semua dia maki, lebih banyak memang uangnya. Yang donasi lebih banyak karena orang suka gitu hujat pemerintah. Mungkin ini jadi pelajaran juga buat Bang Udin ya, kalau mau seperti Paul Jang, totalitas gitu. Paul Jang hujat seperti apa, Anda harus lebih tinggi. Dia maki Ma'ruf Amin, Anda maki Pak Jokowi. Dia maki siapa, Anda maki Megawati. Anda maki semua gitu kan. Biar makin kencang donasi kepada Anda. Jangan Islam aja Anda maki, semua pendeta-pendeta Anda maki juga. Paul Jang memaki Gilbert Lumondong, Anda maki Niko. Anda maki semua pendeta-pendeta gitu, biar makin kencang, Pak Udin. Pasti tetap ada gitu kan yang nggak suka sama Niko, nanti dukung Anda. Anda maki, pilih Mantova. Yang nggak suka pilih Mantova, mendukung Anda. Kan makin rame nanti yang dukung Anda, oten-oten itu. Ya, makin aja semua. Biar Anda makin wah, gitu kan. Dan jangan lupa donasinya makin kencang. Dan donasi jangan tipu-tipu lagi, Pak. Jangan Anda bilang untuk KC. Anda tulis saja. Untuk penghidupan saya di Amerika dan juga anak-anak saya yang ketinggalan di Indonesia. Oten-oten pasti akan simpati gitu kan. Akan kasihan. Wah, Anda taruh juga foto anak Anda kalau ada. 3 foto putri Anda yang masih kecil, Anda taruh. Kasihanlah putri-putri saya, tidak ada yang ngurusi, nggak ada uang untuk mengurusi mereka gitu kan. Maka oten-oten akan dengan rajin berdonasi. Yang penting jangan nipu, Pak. Jangan bilang untuk KC atau bilang untuk orang lain. Langsung aja jujur-jujur. Memang untuk diri Anda butuh uang tersebut untuk bisa hidup. Maka kalaupun ada uang yang masuk, itu udah hak Anda. Anda mau buang, Anda mau main judi, Anda mau cari janda Salome, itu memang udah hak Anda. Karena memang yang berdonasi sudah tahu uang tersebut akan Anda gunakan. Ya. Dan mungkin satu hal lagi, ya uangnya kalau bisa dipakai juga untuk spa, Pak. Spa lulur gitu kan. Biar agak bersih itu. Kucel kali saya lihat, Pak. Saya pudin itu ya, agak kucel gitu. Digunakanlah uang itu untuk memperbaiki diri Anda biar makin keren gitu kan. Terus kalau masalah jawaban-jawaban fitnahan Anda, saya capek, Pak. Maafkan saya, nggak ada gunanya kami jawab Anda. Yang semua Anda katakan tuh umat muslim, sampai tingkatan anak-anak juga bisa jawab. Sampai tingkatan anak-anak pun bisa jawab, Pak. Malah nanti kalau kami tanya tentang kekristenan, Anda yang kebingungan, Pak. Ya, maafkan kami untuk hal tersebut. Ya, semoga Pak Udin sehat-sehat. Jangan sampai ketangkap, Pak. Jangan sampai ketangkap, Pak. Kami doakan bisa melewati ya segala cobaan. Bagaimana cara polisi mau nangkap, Anda bisa lewati, ya, bisa menghindarinya. Terus, Pak, bersuara. Karena saya sangat merindukan suara Pak Udin ya. Bahkan saya yang duluan cemas. Saat Anda hilang 1 hari, nggak ada yang cemasin, saya duluan cemas, Pak. Tanya aja kan, ada buktinya. Saya yang duluan cemasin, saya WA istri Anda gitu kan. Sampai saya bilang, kami rindu dengan ciutan dan juga hujatan ya, dengan fitnahan dari Bang Udin. Nggak lama kemudian setelah saya WA ke istri Anda, dia read, 1 jam kemudian Anda live. Nah, artinya memang tanggapannya bagus ini. Ya. Makasih ini buat teman-teman yang udah nyimak. Kira-kira menurut teman-teman, kalian lebih setuju Mbah Udin ditangkap atau biarkan Mbah Udin hidup dalam pelarian ya dengan bercucuran air mata? Silakan kalian pilih sendiri. Ya, silakan kalian tulis komentar kalian di kolom komentar. Kalian pilih yang mana? Ya, kalian ada di tim yang mana? Tim Udin kena tangkap atau tim Udin ya hidup seperti kodok yang loncat sana loncat sini? Ya, makasih buat teman-teman yang udah nyimak dan terima kasih juga untuk subscribe dan dukungannya selama ini. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.